Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, yang pertama-tama tak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Dengan mengucap alhamdulillah, kita tandanya kita adalah orang yang sangat bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga tak bosan-bosannya selalu kita mengirimkan salawat dan salam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan kepada Ibu Tiwi yang sudah menyediakan tempat di rumahnya untuk dijadikan pertemuan kelompok yang namanya P2K2. Ibu-ibu masih ingat nggak apa itu P2K2? Siapa kira-kira ibu yang tahu tentang P2K2? Oke, silakan Ibu Dinda. Oke. Yang lain masih ada? Oke. P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, ibu-ibu semuanya, terlebih dahulu kita untuk memberi semangat untuk ibu-ibu semuanya yang sudah mungkin meninggalkan kegiatannya di rumah, mulai dari setrika, mencuci, mungkin sudah meninggalkannya untuk pertemuan kali ini yang namanya P2K2. Baik, ibu-ibu semuanya, mari kita tepuk P2K2 dulu ya. Oke, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, baik ibu-ibu semuanya. Baik ibu-ibu semuanya yang di kelompok 10 ini, kita sudah mempelajari modul 1, modul 2 sudah kita kerjakan. Kini saatnya kita beranjak ke modul 3, yaitu yang berjudul yaitu kesehatan dan gizi. Nah, jadi di dalam modul ini juga di dalam P2K2 ini maksudnya harus juga diperhatikan masalah kesehatan dan gizi. Yang pertama yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, ini dia bapak dan ibu harus kita perhatikan juga pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa adalah pentingnya gizi. Pentingnya gizi yaitu bahwasanya orang yang hamil itu harus kita perhatikan. Pertama, nanti orang yang hamil itu tidak mencukupi dengan gizinya, bahwa anaknya tinggi, sehat. Orang yang sudah mencukupi gizi daripada kehamilan ibu itu akan bahwa anak akan tinggi, sehat, cerdas, dan harus dimulai dengan sejak dalam kandungan. Jadi dalam gizi itu dimulai sejak di dalam kehamilan ibu-ibu semuanya, bukan semenjak lahir. Jadi kalau mau anaknya mau jadi cerdas, mau jadi sehat, harus dicermati kesehatan ataupun gizinya, supaya anaknya nanti tinggi, sehat, cerdas. Itu yang harus kita perhatikan dalam gizi. Oke? Baik ibu-ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan sesi ini, baiknya saya untuk ibu-ibu semuanya untuk mengajak ibu-ibu untuk menonton suatu film tentang gizi buruk yang tidak memperhatikan gizinya dalam kandungannya. Oke, baik ibu-ibu, saya perlihatkan
untuk menonton di dalam sesi ini. Oke, silakan Ibu perhatikan filmnya. Baik ibu-ibu semuanya, setelah memperhatikan film yang sudah kita putar, apa kira-kira pendapat ibu-ibu semuanya, ataupun menurut ibu di dalam film itu apa kira-kira yang paling ibu perhatikan? Coba silakan dulu ibu, untuk Ibu Nining. Oke. Iya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Nining. Kita kasih tepuk tangan mantul lah untuk Bu Nining. Mantul. Oke, masih ada untuk Ibu Ira. Oke, silakan. Apa kira-kira yang dapat Ibu simpulkan ataupun yang dapat Ibu gambarkan di dalam film yang telah kita putarkan tadi? Oke, silakan. Oke, Ibu Ira. Oke, terima kasih juga buat Ibu Ira yang sudah menyampaikan isi-isi daripada dalam film tersebut. Baik, di dalam film tersebut yang setelah kita tonton bersama, bahwasanya di dalam film itu banyaknya ibu-ibu tidak memperhatikan di dalam kehamilannya, tidak memperhatikan kesehatannya, khususnya gizinya, sehingga anaknya itu menjadi dalam istilah sekarang itu adalah stunting. Ada yang tahu tentang apa itu stunting untuk ibu-ibu? Siapa yang kira-kira yang tahu? Ya, silakan Ibu Dewi. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Bu Dewi untuk jawabannya. Jadi stunting itu adalah itu dia tingginya tidak sesuai dengan umurnya. Umpamanya tingginya masih sampai, kalau dibandingkan dengan sebaya dia ataupun kawan yang bersamaan dengan lahir kawannya tidak sesuai. Jadi itulah namanya stunting. Jadi umurnya masih umurnya masih 1 tahun, tapi ukuran tingginya itu tidak sesuai. Jadi seperti itulah. Jadi baik ibu-ibu semuanya yang perlu diperhatikan, dampak kekurangan gizi. Ini dia. Bagi ibu-ibu yang dampak kekurangan gizi, itu banyak risikonya. Pertama, untuk di waktu keluarga ataupun ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang lahir rendah. Jadi ibu yang dalam keadaan hamil tidak mempunyai gizi akan berakibat kepada anaknya nanti di waktu lahir yang beratnya rendah. Itu dia. Jadi setelah lahir, anak itu akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Jadi itulah dampak orang yang tidak memperhatikan gizi di waktu hamil ibunya. Setelah dia bayi, itu lanjut kepada anak. Anak itu di waktu posisi anak, dia gangguannya pertumbuhan, anak pendek, stunting ataupun tinggi badan di bawah standar anak sesuainya. Jadi di waktu usianya bersamaan itu, di waktu dia melewati hamil, kemudian melahirkan, kemudian menjadi anak itu akan seperti stunting. Jadi itu tadi artinya stunting. Semenjak menjadi remaja, terus perkembangannya menjadi remaja, belajar prestasi, belajarnya kesulitan di dalam kelas, prestasinya di sekolah juga rendah. Itulah akibat dampak daripada kurang gizi. Seterusnya setelah menjadi remaja, di waktu dewasa juga dia akan kegangguan kesehatan, sehingga pendidikannya rendah, terbatas untuk kerjaannya. Seterusnya, baik ibu-ibu semuanya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan
Nah, ini dia pentingnya 1000 hari kehidupan. Apa itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan? Adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi dari mana 1000 hari itu? Dari mulai mana perhitungannya? Mulai dari perhitungan semenjak ibu hamil. Di dalam kandungan itu sudah dihitung menjadi 1000 hari. 1000 hari pertama. Yang kedua yaitu di waktu kelahiran dan nifas. Usianya itu semenjak mulai 0 sampai 6 bulan. Bayi itu mulai dari 6 bulan sampai 12 bulan. Anak itu usia 12 sampai 24 bulan. Itulah jumlahnya sampai 1000 hari. Itu makanya itu penting. Nah, jadi ibu-ibu yang ingin anaknya cita-cita menjadi dokter itu harus diperhatikan mulai dari dia mengandung. Harus diperhatikan gizinya untuk bayi tersebut. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu ya. Nah, jadi kalau kita ada ibu-ibu yang saat ini hamil, silakan perhatikan untuk gizinya mulai dari kehamilan sehingga nanti dia menjadi anak, menjadi remaja sehingga prestasi dia mudah mendapatkannya. Sehingga di waktu dewasa dia nanti pekerjaan juga tidak boleh pilih karena dia sudah sehat dan cerdas. Oke, ibu-ibu mudah-mudahan ini menjadi suatu pedoman untuk ibu-ibu semuanya supaya bisa melaksanakannya. Baik ibu-ibu, mungkin sampai di sini aja dulu untuk saat ini, sesi ini untuk modul 3 ini. Ada kira-kira ibu yang mau bertanya sebelum saya tutup ini? Ada? Oke, pas. Oke. Mungkin saya tutup ini. Saya sudahi dulu, mungkin sampai di sini dulu isi pertemuan P2K2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan kepada Allah saya minta ampun. Baik, mungkin untuk memberkahi pertemuan kita ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.